Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizka Sagita dan ada rekan-rekan saya yang mana pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi yang mengenai analisis brand awareness susu Ultra Milk kepada konsumen. Baik, sebelum kami lanjut pada materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Di samping saya ada Alfiah, ada Sylvia, ada Amanda, dan juga ada Riko. Baik, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Alfiah, dipersilakan. Oke, baik, saya akan menjelaskan yaitu landasan teori Ultramilk. Susu Ultramilk didasarkan pada konsep penguatan nilai gizi susu sebagai sumber nutrisi esensial. Dalam landasan teorinya, penambahan nutrisi kunci seperti kalsium, protein, dan vitamin dirancang untuk memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan. Kalsium mendukung kekuatan tulang dan gigi. Protein berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Sedangkan vitamin membantu regulasi berbagai fungsi biologis. Selanjutnya ada pengertian brand awareness. Brand awareness atau kesadaran merek adalah istilah yang digunakan dalam pemasaran untuk menggambarkan sejauh mana konsumen mengenali atau mengingat kembali suatu merek dari produk tertentu. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Selvia Nur Aziza. Baik, saya akan melanjutkan pokok pembahasan dari Alfiah, yaitu strategi merek. Strategi merek susu Ultramilk mencakup beberapa aspek. Yang pertama, kualitas produk, yaitu fokus pada penyediaan produk susu berkualitas tinggi dengan nutrisi yang optimal, membangun kepercayaan konsumen terhadap merek. Yang kedua, inovasi, yaitu terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk baru atau meningkatkan formulasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan tren konsumen. Yang ketiga, pemasaran, yaitu menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek, mencakup iklan, promosi, dan kampanye yang menekankan manfaat produk. Yang keempat, keberlanjutan, yaitu memasukkan praktik produksi yang berkelanjutan untuk mendukung lingkungan, menarik konsumen yang peduli akan aspek keberlanjutan. Yang kelima, kemitraan dan sponsorship, yaitu membangun kemitraan dengan pihak terkait atau terlibat dalam sponsorship untuk meningkatkan visibilitas dan citra positif merek. Yang keenam, pemahaman konsumen, yaitu menganalisis tren pasar dan kebutuhan konsumen, memastikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan preferensi dan harapan mereka. Melalui kombinasi ini, susu Ultramilk bertujuan untuk membangun citra merek yang kuat, memenangkan kepercayaan konsumen, dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin di pasar produk susu di Indonesia. Pembahasan selanjutnya ialah peranan dan kegunaan merek. Susu Ultramilk memiliki peranan dan kegunaan yang beragam. Pertama, ada sumber nutrisi, yaitu menyediakan sumber nutrisi penting seperti kalsium, protein, vitamin, dan mineral yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang. Kedua, kontribusi kesehatan, yaitu membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan memberikan energi. Yang ketiga, pemulihan dan pertumbuhan, yaitu cocok untuk konsumsi setelah aktivitas fisik atau sebagai dukungan untuk pertumbuhan anak-anak. Yang keempat, alternatif makanan, yaitu digunakan sebagai bahan baku atau tambahan dalam pembuatan berbagai hidangan dan minuman. Yang kelima, kesehatan jantung, yaitu kandungan nutrisi seperti kalsium dan vitamin D dapat berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Yang keenam, opsi makanan sehat, yaitu menawarkan opsi makanan sehat bagi individu yang ingin menjaga pola makan seimbang. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putra. Oke, saya akan membahas materi tentang elemen-elemen brand equity. Ekuitas merek brand equity terdiri dari 4 dimensi, yaitu kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan
loyalitas merek yang dapat memberikan nilai kepada konsumen. Elemen-elemen brand equity tersebut memiliki peran penting dalam membentuk persepsi konsumen terhadap suatu merek. Brand equity susu Ultramilk mencakup beberapa elemen kunci, yaitu pertama, pencitraan produk, 2, ketertarikan pelanggan, 3, kesetiaan konsumen, 4, kualitas produk, 5, hubungan emosional, 6, kesadaran merek atau brand awareness. Yang ketujuh, asosiasi merek atau brand association. Yang pertama, top of mind. Pada tingkatan ini, merek dari perusahaan akan menjadi pertama kali diingat oleh masyarakat. Yang kedua, brand recall. Jika membahas suatu produk, masyarakat kemungkinan akan mengingat merek dari suatu perusahaan. 3, brand recognition, yaitu masyarakat bisa mengenali merek dari suatu perusahaan dari visual yang ditampilkan. Yang terakhir, unaware of brand. Di level ini masyarakat belum menyadari adanya merek dari suatu perusahaan. Materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Manda, dipersilakan. Oke baik, selanjutnya ada profil PT Susu Ultramilk. PT Ultra Jaya Milk Industry and Training Company TBK merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yakni sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, industri sederhana yang dirintis oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawira Wijaya ini berkembang menjadi perseroan terbatas sejak tahun 1971. Reputasi perusahaan ini sebagai pelopor minuman dalam kemasan di Indonesia membuat Ultra Jaya Milk tetap diterima di tengah-tengah konsumen Indonesia dengan baik. Selanjutnya, ada analisis profil responden. Tabel jenis responden. Karakter responden, jenis kelamin, perempuan, frekuensi 39, presentasi 71%. Laki-laki, frekuensinya 16, presentasinya 29%. Totalnya, frekuensinya 55 dan presentasinya 100%. Selanjutnya juga ada analisis profil responden. Tabel jenis usia responden, karakter responden, frekuensi, presentasi. Usia dari 10 tahun sampai 25 tahun. Frekuensinya 60, presentasinya 60%. Dan 26 sampai 41 tahun, frekuensinya 40, presentasinya 40%. Jumlahnya frekuensinya ada 100, presentasinya 100%. Dan yang terakhir ada analisis profil responden, tabel jenis pekerjaan responden. Ada karakter responden, frekuensi, presentasi. Pekerjaan, pelajar, frekuensinya 10, presentasinya 18,2%. Mahasiswa, frekuensinya 25, presentasinya 45,5%. Pekerja frekuensi 20, presentasi 36,4%. Dan jumlahnya frekuensi 55, presentasi 100%. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rizka Sagita. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah susu Ultramilk tidak hanya menjadi pilihan yang lezat dan bergizi, tetapi juga sebuah komitmen terhadap kesehatan dan keberlanjutan. Dengan pemahaman mendalam tentang keunggulan nutrisi dan peran positifnya dalam menjaga kesehatan, konsumen dapat membuat pilihan yang cerdas untuk memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Ultramilk terus menjadi kontributor utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan. Baik, terima kasih yang telah menyimak presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.